dengan keutamaan yang susah mendapatkan. Bahkan kata Nabi, ada dua hal, puasa dan sholat tarawih. Dua-dua ini bisa menghapuskan dosa. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Puasa kita ini menghilangkan, menghapuskan semua dosa kita yang pernah kita perbuat. Puasa. Hadis yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berdiri untuk sholat di bulan Ramadan kayak orang ini, sama menghapuskan semua dosa. Tidak ada yang istimewa ini. Dalam hadis yang dikatakan, celaka. Orang yang berpuasa Ramadan, orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi Allah akan menghapuskan dosa. Sampai kita jauh ke habis bulan Ramadan, terus berwaya, tapi Allah tak ampunkan dosa kita. Sampai-sampai Nabi juga ada bilang, "Kam min shaimin." Betapa banyak orang yang berpuasa, la yasna'u min siyamihi, dia tak dapat apapun dari pahala puasanya, illa ju' wal 'atas. Mereka cuma lapar dan haus saja. Subhanallah. Jadi kuku yang dipegang supaya ini tetap dapat pahala, lepas dosa Allah. Yang pertama, jangan lupa bersihkan niat kita. Karena semua amal bergantung kepada niat. Makanya ulama-ulama itu meminta kita lafazkan niat dan memperkuat hati kita ini. Puasa. Yang kedua, jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga tangan kita. Jangan sampai mulut ini mengucapkan perkataan dosa, perkataan keji, kotor, menghasut orang, memfitnah orang, menggosip orang, gak ada pahala. Demikian jauh kaki kita, ambil rezeki yang halal, jangan buat pula rezeki yang haram. Kalau kita banyak ibadah makannya haram, tak ada pahala. Ditolak sama Allah ibadah kita. Bahkan orang yang makan barang yang haram itu, ya, selain Allah tidak ampunkan dosanya, Allah tidak terima ibadahnya. Demikian nasihat Nabi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi dijamin dapat surga 10 kota. Di antara itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah jamin beliau masuk surga. Suatu saat ditanya kepada dia, "Rasulullah, tolong doakan saya jadi orang yang paling makbul doanya. Kalau aku berdoa, Allah akan tolong doaku." Itu Nabi. Ya Sa'ad, jaga makananmu. Guna dulu, jaga makananmu. Artinya, sumber rezeki yang haram itu menyebabkan tidak terkabulnya. Subhanallah. Mulai setiap doa. Saya bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ini sangat panjang tentang puasa. Sangat panjang tentang puasa. Salat al-Imam Syahr Ramadan tentang puasa. Tiba-tiba saya pernah itu wajah sa'ala kaibani an fa'in qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tiba-tiba ada ayat itu tentang tentang kita dengan Allah. Kalau hamba berkata denganku di mana aku, katakan aku dekat dengan Allah. Tadi ini qarib ujibu da'watad da'i, minta doa. Idza da'an falyastajibu li, aku akan kabulkan. Ini mudah, kita dekat sama Allah. Dihapuskan dosa kita, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Betul-betul kata Allah. Sangat makbul. Apalagi kita puasa dari pagi sampai sore. Itu waktu istajabah doa. Orang berpuasa dikabulkan doanya. Saat dia buka istajabah doanya.
Ada 3 golongan yang Allah tak akan pernah tolak doanya. Siapa di antaranya? Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Makbul. Coba dengan Allah. Jika masa bodohnya mandi burung kapolna. Amerika yang paling hebat itu sekarang ribuan satu hari juga. Super power paling paspor power. Inggris, Prancis, Jerman, yang power yang orang negara yang canggih-canggih kedokterannya bisa pindahkan jantung orang lain sakit-sakitnya. Lalu corona. Italia negeri jantungnya orang Kristen Vatikan. Itu Paus di situ paling banyak dengan corona. Nah, kita orang Islam meyakini la haula wala quwwata illa billah. Secanggih sehebat apapun kita, Allah yang Maha Kuasa. Orang beriman orang Islam itu bisa mengandalkan kekuatan otak. Kenapa? Banyak kisah dalam Al-Quran, banyak hadis Nabi menceritakan kepada kita. Bagi Allah bukan banyaknya orang yang penting, tapi apa? Kualitas ketaatannya kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Bahkan dalam perang-perang para nabi rasul dan Rasulullah SAW itu jutaan juta pasukan orang Islam betul. Tapi ketika taat sama Allah turunkan pertolongan. Apalagi kita orang Islam banyak. Pak kita bicara ketolak balai ibadah dirinya supaya cepat selesai balai ini. Gak ditanya was. Ini bulan Al-Quran. Ayah, mak, abang, kakak, atau adik, yakin, yahwa, berdua. Nanti saat kita sahur itu mak berdoa minta sama Allah semua kampung ini. Ya Allah, aku jiwa bertanya dulu ya Allah. Berselamat kamu ya Allah. Setiap sahur bacakan itu. Nanti mau buka puasa baca lagi ya Allah, puji Allah ya Allah. Minta sama Allah. Kita pernah melihatnya sejak zaman Belanda, zaman Soekarno, zaman Soeharto sampai zaman SBY. Musibah perang kita dalam sekaman bom 30 tahun. Ijak dalam tsunami, mentori beda, belum meninggal dunia. Yang kayak dia ada corona. Jangan sampai kita kena musibah terus. Dia bodohnya adalah kita kalau banyak dalam dunianya dikasih apa terus bala. Kenapa bala? Sebenarnya Allah sayang sama kita. Dia itu. Wah yang mampu orang aja jangan jauh-jauh. Kalau jauh pasti bala dia ingat. Yuk coba lah nanti ngaji. Bayar kita takut. Jadi marilah kita banyak istighfar, jaga niat puasa, jaga rezeki yang halal, jangan suka menjemput orang lain, jangan suka usik, banyak sabar, dan kata Nabi SAW, kalau kamu sakit, berobatlah dengan Al-Quran dan sedekah. Jadi obat orang Islam itu apa? 2. Apa kata Rasulullah? Kalau sakit banyak baca Quran. Kenapa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmah lil mu'minin. Diturunkan Quran itu obat dan rahmat bagi orang beriman. Sedekah bisa menolak parah. Tidak akan miskin orang bersedekah. Sekarang ini corona banyak saudara kita lepas pekerjaan. Banyak PHK, banyak tak dapat rezeki, tak dapat gaji. Yang punya lebih beras, lebih ikan, lebih minyak, antar kasih. Ini bukan berlipat pahalanya luar biasa. Tidak ada di bulan lain. Sedekah terbaik di bulan puasa, solat terbaik di bulan puasa, zikir terbaik di bulan puasa, berlipat-lipat pahalanya. Doa terbaik di bulan puasa. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan.
di bulan ini. Semoga Allah datangkan bala dari negeri ini. Allah pimpinkan kepada kita pemimpin yang soleh yang akan datang, pemimpin yang sayang dengan rakyat, yang peduli dengan rakyat. Kita doa kepada Allah supaya Aceh ini berubah jadi negeri yang aman, tentram, dan banyak kandidat, banyak orang-orang soleh dan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.